Oke, kita bergeser ke informasi yang termasuk juga akan jadi diskusi utama kita, topik kita, Maria. Ini berkaitan dengan kehadiran dari salah seorang cawapres, yaitu Gibran Rakabuming Raka, ketika ada di wilayah GBK ya. Jadi ada acara silaturahmi nasional Desa Bersatu 2023 yang dihadiri oleh seperangkat desa. Itu dia, kita coba akan hadirkan informasi untuk Anda. Ya. Oke, adakah pelanggaran dalam kegiatan yang digelar oleh seperangkat desa di wilayah GBK? Saya akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan 4 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja, kemudian ada Ketua MPO Abdesi, Pak Asri Anas, kemudian di studio sudah bergabung bersama kami ada 2 orang narasumber, Wakil Ketua Umum PAN, Bang Viva Yoga, kemudian ada Bang Ciko Hakim selaku juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Mungkin saya mau ke Pak Anas terlebih dahulu. Pak Anas, acara yang digelar di GBK kemarin itu sebetulnya memang ini acara silaturahmi biasa atau memang ada upaya mobilisasi untuk mendukung salah seorang capres-cawapres untuk pemilu 2024? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, Bang Rahmat, ada Bang Vipadi yang hadir. Jadi gini ya, silaturahmi nasional desa itu kan acara tahunan ya. Acara tahunan yang dilakukan itu bisa dicek aja kok, kelihatan di 2022 Presiden juga hadir, menteri-menteri juga hadir. Sekarang kita buat silaturahmi nasional 2023. Tentu sekarang temannya adalah menyampaikan aspirasi. Aspirasi ke siapa? Aspirasi calon pemimpin ke depan. Kalau pertanyaannya deklarasi ya, kalau Undang-Undang nomor 6, Undang-Undang nomor 7 memperbolehkan kita deklarasi, ya kita deklarasi kan gitu. Karena memang dukungannya 8 organisasi ini mengarah ke Prabowo Gibran. Ya kami buka-bukaan aja kan gitu. Nah, kenapa? Ya karena ya menurut kami dari 3 kandidat ya Prabowo Gibran yang bisa mengakomodir aspirasi teman-teman. Tetapi kan sekali lagi Undang-Undang nomor 6 pasal 29, Undang-Undang nomor 7, 28, 280, 282 kan tidak memperbolehkan. Makanya di acara itu kan hanya forum silaturahmi, nggak ada deklarasi. Kalau deklarasi kan kelihatan tuh kan gitu, tidak ada himbauan kan gitu. Memang awalnya kita mau desain itu menjadi deklarasi seminggu sebelumnya ya kita awalnya. Tetapi setelah kita konsultasi ke legal, teman-teman juga ada yang saya kenal di Bawaslu, dia mengatakan ini potensi pelanggaran. Ya udah kita tidak lakukan itu. Dan saya yakin Bawaslu ada kok di tempat itu kan gitu. Nah, sehingga hanya kan penggiringan opininya ini kan udah terlalu jauh kan gitu. Dan 8 yang acara itu kan 8 organisasi. Dia memang nggak bisa dipisahkan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan kepala desa. Karena kan anggotanya semua, abdesi aja misalnya.
Abdesi itu anggotanya Oke, 68.000 kepala desa di seluruh Indonesia, dari total 78. Oke, Pak Anas saya bisa potong dengar dulu. suara kami, Pak Anas? Pak Anas bisa dengar suara kami? Pak Anas. Sebentar sebelum kita lanjut Pak Anas, tadi juga teman-teman produser Ya, menampilkan bisa ditampilkan lagi. Ini ada ID card ya, ID card deklarasi. Coba kita tampilkan Iya. lagi. Tidak hanya ID card, tapi juga ada undangan dan Betul. juga seragam yang digunakan Iya. oleh panitia. Kalau memang Pak Anas menyampaikan bahwa ini silaturahmi biasa, kita ingin konfirmasi Pak pagi hari ini. Ini ID card yang tertuliskan secara jelas deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah ID card yang digunakan oleh peserta ketika hadir kemarin di acara GBK atau seperti apa, Pak Anas? Oh, nggak ada. Peserta nggak pernah. Jadi gini, saya sampaikan ya. Peserta tidak ada yang memakai ID card. Peserta tidak ada yang memakai baju kaos atau baju deklarasi. Bahkan ada dari TKN pun memakai baju TKN datang yang ada gambar Prabowo pun kami minta agar diganti. Karena acara itu acara Silaknas. Tetapi seminggu sebelumnya memang kami 8 organisasi desa ingin melakukan deklarasi. Mungkin ID card itu udah terlanjur pagi. Oke Pak Anas, artinya begini, Anda tadi bahkan mengakui memang niatan awalnya adalah deklarasi. Lapangan tidak ada yang memakai deklarasi, tidak ada spanduk yang menggambarkan atau gambar. Oh iya, seminggu sebelumnya niatnya memang mau deklarasi, tapi kan akhirnya kita konsultasi juga ke kawan-kawan. Kan saya juga kenal beberapa Bawaslu. Saya ini 10 tahun anggota Dewan Pusat kan. Nah, kemudian bahagian hukum, kemudian menyebutkan potensi pelanggaran kalau dilakukan deklarasi. Ya udah, nggak ada deklarasi. Forum itu nggak ada deklarasi. Kalau kemudian Anda ya. Artinya berarti kalau bisa saya simpulkan ini sebenarnya acara deklarasi yang berbarut Silaknas, begitu tidak Pak Anas? Oh enggak, kan gini. Kalau teman-teman media kan tahu, kalau deklarasi dimanapun kan pasti ada billboardnya, pasti ada spanduknya, pasti ada seruan di dalam. Acara itu nggak ada sama sekali acara-acara. Nggak ada gambar, nggak ada seruan, nggak ada ID card. ID card itu awalnya, sekali lagi ya, seminggu sebelumnya memang niatkan untuk deklarasi 8 organisasi desa. Tetapi setelah konsultasi, oh nggak boleh, itu pelanggaran, ada potensi pelanggaran. Ya udah kita hentikan. Mungkin udah terlanjur kebagi, ada sebagian yang kebagi, itu yang kesebar kemana-mana. Tapi kami harus akui kan gitu. Tetapi acara itu sekali lagi, acara itu tidak ada acara deklarasi. Nggak ada istilah. Kalau kami di desa itu, berarti organisasi ID card itu desa dibuat nggak ada oleh istilah panitia mobilisasi. dong ya, Pak? Berarti ID card itu dibuat panitia, tapi tidak jadi acara ini kita disebarkan udah siapkan gitu ya? sebulan sebelumnya kok. Acara ini sebulan sebelumnya, tapi dia di peserta di acara itu nggak ada pakai baju kaos, nggak ada pakai ID card ya gitu. Intinya adalah 8 organisasi desa memang mendukung Prabowo Gibran. Kami harus akui itu, kan gitu. Tetapi yang berpotensi melakukan pelanggaran sesuai Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 7 kita tidak lakukan. Misalnya tidak boleh ikut berkampanye, tidak boleh membuat tidak boleh ikut memobilisasi. Jadi gini nih, kalau organisasi desa ini ngumpul, misalnya ya, cek aja pagi ini saya akan memimpin demo 50.000 kepala desa di depan DPR untuk mengisahkan Undang-Undang Nomor 6 kan gitu. Jadi ya udahlah, mungkin banyak yang sampai di sana dulu, Pak Anas. Ya, kira-kira gitu ya. Pak Anas. Makasih. Nanti kami coba akan minta pendapat juga dari pihak Bawaslu, karena tidak hanya tudingan terkait dengan acara Silaknas kemarin saja, tapi juga ada tudingan serupa juga yang kemudian dilakukan oleh pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 1 maupun juga nomor urut 3. Kita akan lanjutkan diskusi kami usai jeda saat lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Langsung saja saya mau minta respon dari pihak Bawaslu, Pak Rahmat Bagja. Anda tentu juga mendapat laporan mengenai dengan kegiatan ini, dan juga apakah ada laporan mengenai 2 pasangan calon lainnya? Melanggar tidak sih hal-hal seperti ini, Pak? Pertama, kami setelah ada informasi adanya dukungan deklarasi, rencana deklarasi, kami harus sebutkan juga misalnya yang kita ketahui ya, kami harus ungkapkan kepada teman-teman. Pertama, kita lihat adanya acara yang kemudian harus juga kita periksa ke depan ini. Adanya undangan itu adalah tanggalnya 13 November
kemudian yang kami ada di informasi awal kami, kemudian kepada pengurus Abdesi Provinsi Jawa Tengah dan DPC Abdesi Provinsi Jawa Tengah untuk ikut dalam acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu Menuju Indonesia Baru, dukungan kepada pasangan calon dan konsolidasi nasional rebut suara desa 2024. Tanggal 19 November jam 10 di indoor, peserta 40.000 hari Sabtu. Nah inilah, tapi tanda tangannya tidak ada di sini karena kami ada hanya satu lembar ini saja yang kemudian kami cross check ke lapangan dan kemudian teman-teman Jawa Tengah sudah melalui baik mereka kenal dengan abdesi, pengurus abdesi ataupun yang kenal dengan kepala desa dan lain itu untuk tidak ikut dalam hal ini karena jelas di sini deklarasi ya, undangannya deklarasi. Kemudian ini kami mesti mencegah terjadinya acara tersebut atau kepala desa untuk hadir di acara tersebut ya. Kemudian kami turunkan panwas di lapangan pada acara tanggal 19 tersebut dan kemudian panwas mengikuti acara tersebut ya. Kemudian yang patut hati-hati adalah jika ada kemudian ajakan ya, untuk memilih pasangan calon dan lain-lain dan juga pelibatan aparatur desa. Inilah yang kemudian kami jadikan temuan dan juga kemudian ada laporan ya, yang sekarang kami kaji untuk laporannya, tapi temuannya tetap kami proses ya informasi awal tersebut, sehingga kemudian sekarang lagi ditelusuri informasi awal tersebut dan juga hasil dari laporan pengawas di lapangan. Kami sebutkan bahwa pasangan cawapres yang hadir itu cawapres itu dalam hasil pengawasan itu tidak ada ajakan dari cawapres. Nah, kemudian apakah ini sudah berseliweran dan hal-hal video dan di lapangan. Namun, nah itulah kemudian kita kaji dan sekarang akan ditelusuri oleh teman-teman Bawaslu DKI Jakarta karena pengawas lapangannya teman-teman Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Panwas di kecamatan di daerah tersebut. Kemudian kami sudah juga mewanti-wanti bahwa jelas dalam Undang-Undang Desa tadi juga Pak Asri sudah menyebutkan sudah pasal 29, pasal 51 itu jelas ada hal larangan untuk kepala desa dan aparat desa untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Atau yang paling berbahaya adalah ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dan kemudian kalau kita lihat juga pasal 282 Undang-Undang 7 tahun 2017, kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Dan juga pasal 283 ya, kalau kemudian ada aparat desa itu aparatur sipil negara, maka tidak boleh kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut dimaksud adalah meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Sehingga kemudian analisa awal kami ya, ini supaya terang dan jelas ke depan, bahwa dalam kegiatan aku berpotensi dihadiri oleh kepala desa dan atau perangkat desa yang tergabung dalam abdesi. Sehingga peserta dalam kegiatan terikat dengan ketentuan larangan sebagai diatur dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemilu terkait netralitas aparatur desa, kepala desa, dan aparatur desa. Bahwa kegiatan deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden wakil presiden merupakan bentuk keberpihakan yang dapat menguntungkan atau juga berpotensi menjadi pelanggaran undang-undang pemilu atau undang-undang desa. Itu analisa awal ya tentang kajian awal, dan sekarang sedang dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan. Inilah yang pada dasarnya kemudian akan diperiksa oleh teman-teman Bawaslu DKI Jakarta dengan supervisi dari Bawaslu Republik Indonesia.
Dan nanti kita akan lihat, kita sudah melakukan upaya pencegahan, dan juga kemudian sekarang kita akan melakukan upaya penindakan yang tergantung pada informasi awal dan juga fakta di lapangan, dan perspektif dari Undang-Undang Desa dan juga Undang-Undang Pemilihan Umum. Oke. Ya, Pak Rahmat, kalau tadi pertanyaan saya juga menyinggung, Pak, ada yang belum terjawab juga. Tapi bagaimana dengan temuan maupun laporan juga terkait dengan dua pasangan calon lain? Kita tahu juga beredar di media sosial dan juga di sejumlah media begitu, termasuk juga adanya relawan Des Ganjar NTB. Kemudian juga sempat ada sebuah video di mana Capres nomor urut 1 juga membuat ajakan untuk jalan sehat bersama Amin di Jawa Barat. Apakah kemudian Bawaslu juga mendengar laporan-laporan tersebut? Sudah. Bukan laporan, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan, baik kegiatan pas bukan baca pres, baru capres menurut peserta pemilu, ya kan, belum menurut Komisi Pemilihan Umum. Jadi beberapa bulan yang lalu itu kejadian di Surabaya misalnya, Mas Ganjar. Kemudian juga itu sudah kemudian kita lakukan upaya pencegahan terhadap hal-hal tersebut, karena kita sebutkan di undang-undangnya, Undang-Undang Desa, kemudian tidak boleh melibatkan kepala desa. Kemudian juga Mas Anies, ya misalnya pada saat pengumpulan Jawa Barat dan lain-lain. Inilah yang kemudian tim pengawas di lapangan sepanjang kemudian ada temuan di lapangan, tentu kita akan melakukan pencegahan terlebih dahulu. Namun yang perlu berhati-hati ada pada saat ini sudah ada capresnya, Mbak. Dulu masih capres menurut peserta pemilu, belum didaftarkan ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan belum disahkan sebagai calon presiden. Nah, sekarang dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 27 November 2023, pasangan calon itu sudah ada. Nah, oleh sebab itu harus berhati-hati. Nah, oleh sebab itu pada saat sebelum adanya penetapan capres, kami juga membuat surat kepada peserta pemilu untuk kemudian berhati-hati. Berhati-hati, sekarang belum masa kampanye. Sekarang masanya sosialisasi. Silahkan melakukan sosialisasi panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum sehari sebelum. Nah, itu juga harus disampaikan kepada peserta, karena bawaannya, Mbak, ya, kondisi pada saat ditetapkan jadi capres merasa sudah bisa kemudian untuk melakukan kampanye, padahal masa kampanyenya masih 28 November. Nah, itulah yang kemudian jadi persoalan. Dan juga satu lagi, larangan tersebut salah satunya melibatkan kepala desa. Kami sudah sampaikan surat himbauan tersebut kepada peserta pemilu, yang kemudian peserta pemilu itu dari partai politik itu mengusung calon presiden 1, 2, 3 ini. Kami sudah sampaikan itu supaya ini berkali-kali sebenarnya. Jadi berkali-kali bahwa sekarang belum masa kampanye, jadi harus hati-hati dan juga tidak boleh melibatkan tadi kepala desa. Oke, kita tangkap poinnya, Pak Rahmat. Saya mau ke Bang Ciko sebelum nanti saya kembali lagi ke narasumber yang lainnya. Ini sebetulnya kita ingin supaya clear juga ya di sini ya. Ini kan kalau saya lihat di beberapa media pemberitaan juga ada sejumlah kepala desa di NTB deklarasi dukungan ke Ganjar dan juga Mahfud. Ini tanggalnya sama juga 5 November 2023, belum masa kampanye juga. Itu memang bentuk apa? Bentuk deklarasi secara nyata atau memang ini ya sifatnya silaturahmi biasa? Kita bahas yang lebih besar aja, yang lebih dahsyat dan kasat mata ya. Tapi ini termasuk juga hal ini, saya nggak mau. Saya hadir di sini untuk membahas soal ini yang jauh lebih besar dan lebih, menurut saya, suatu yang pelanggaran. Kalau pelanggaran hukum itu kita harus menunggu ranah hukum bekerja dan lain-lain, dikaji lagi oleh Bawaslu dan lain-lain. Tapi untuk pelanggaran etika udah jelas-jelas ini terjadi. Ya, terserah mau dikaitkan dengan deklarasi yang lain untuk paslon lain, silahkan aja. Cuma saya ingin membahas ini bahwa ini adalah wujud sudah matinya etika dalam demokrasi kita. Dan ini terus berlanjut satu persatu dipertontonkan. Dan ini bukan hanya pandangan kami TPN Ganjar dan Mahfud ataupun pandangan-pandangan orang-orang politik, tapi ini sudah menjadi pandangan masyarakat sipil dan mahasiswa.
Nah, beberapa hari lalu kelompok masyarakat sipil mendeklarasikan jaga pemilu karena kegelisahannya atas kejadian-kejadian ini. Saya juga nggak mau juga mengatakan bahwa kelompok dari pendukung Pak Ganjar tidak pernah ada melakukan indikasi pelanggaran dan lain-lain, tidak. Tapi ini hal yang benar-benar seperti tadi disampaikan oleh Pak Asri Anas ya, bahwa sebenarnya kan kesimpulan dari pernyataan beliau adalah ini deklarasi terselubung. Ya, yang penting gue nggak ngelanggar aturan, gitu kan. Tapi artinya emang mau melakukan deklarasi. Tapi tidak ada ajakan tadi. Iya, tapi nggak mau melanggar aturan-aturan itu. Jadi rendah sekali hidup kita ini. Kita gini, pokoknya seakan-akan kalau nggak ketahuan, ya gue kerjain, gitu. Ini udah menjadi watak politisi hari ini atau watak para pendukung hari ini, dan saya rasa ini kemunduran untuk demokrasi kita. Ini harus kita soroti terus. Kalau kita bicara hukum ini kadang-kadang kan dibuat untuk dilanggar atau untuk dilalui, dicari kisi-kisi. Oh enggak harus. Memang banyak penguasa atau kekuasaan membuat hukum untuk itu. Ya, untuk dicari kisi-kisi supaya bisa mencapai tujuan. Tapi ya udah, kita ini ada lobangnya, di sini ada lobangnya. Nah, ini yang sedang betul-betul dilakukan oleh berbagai pihak. Jadi pemilu jujur dan adil itu harus kita gaungkan terus, dan saya berharap Bawaslu juga lebih tegas lagi, lebih cepat lagi, karena ini menjadi harapan terakhir gitu. Jangan sampai Bawaslu diperlukan ada pengawasan lagi untuk siapa yang ngawasin Bawaslu nih kalau Bawaslunya juga nggak tegas. Gitu. Ya, jadi poinnya adalah etika tadi, tapi judul kami hari ini aturan main perangkat desa di Pilpres. Jadi untuk tiga pasangan calon, termasuk juga menjadi pertanyaan Gina Vita tadi, Bang, untuk relawan Des Ganjar di NTB seperti apa itu? Saya sampai hari ini belum mendengar dan belum membahas di TPN mengenai deklarasi itu, jujur aja gitu. Tapi yang saya udah bahas dan dengar sampai hari ini adalah apa yang terjadi di Gelora Bung Karno tersebut. Gitu. Tapi acara itu ada, Bang, di NTB? Saya nggak tahu. Iya. Ya udah, Anda yang lebih tahu mungkin. Saya belum, karena kan hari-hari saya penuh nih, banyak sekali tema yang mesti saya pikirin untuk tampil di acara. Artinya belum tahu secara pasti soal acara yang akan dibahas ya. Saya mau ke Bang Yoga, kalau gitu Bang Yoga melihat ini memang ada pelanggaran etika seperti yang disampaikan oleh Bang Ciko, atau seperti apa? Kami ini memahami dan taat pada aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 bahwa tidak boleh berkampanye melibatkan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 juga tidak boleh kepala desa, perangkat desa masuk sebagai pengurus partai politik. Itu prinsip buat kami. Dan persoalan mengundang siapapun itu juga menjadi bagian yang penting dalam proses sosialisasi. Tidak ada ajakan untuk memilih atau mencoblos sebagai bagian dari kampanye gitu. Kalau persoalannya kemudian yang datang adalah Mas Gibran, itu kemudian jadi persoalan gitu loh, ya kan? Kenapa jadi persoalan? Karena sebagian besar dari kepala desa dan perangkat desa itu hadir di situ karena mereka punya persepsi yang sama akan menyalurkan aspirasi politiknya kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Akan menyalurkan. Karena ini belum pemilu, pencoblosan tanggal 14 Februari. Itu kan juga sesuatu yang tidak salah. Karena setiap pasangan calon pasti akan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat dalam segmentasi sosial yang berbeda-beda. Apakah itu masyarakat desa, masyarakat kota, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan sebagainya. Jadi yang penting sekarang itu adalah kebijakan dari Bawaslu sebagai pengawas dari proses penyelenggaraan pemilu ini. Bagaimana? Bawaslu juga sudah menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap silaturahmi yang kemarin tidak boleh melibatkan perangkat desa tadi disampaikan Pak Ahmad. Tidak boleh melibatkan aparat desa itu dalam pengertian tidak boleh berkampanye dengan melibatkan aparat desa. Tapi kalau untuk datang di acara Desa Bersatu menerima aspirasi kan tidak apa-apa. Kan beda dong itu. Jadi persoalan hukum itu juga tetap pada etika. Kita tetap mempertahankan bahwa prinsip-prinsip hukum yang baik itu juga harus dengan mengedepankan sebuah etika yang baik. Soal persepsi, sekarang soal persepsi saja. Etika itu kan patut apa tidak patut. Kalau hukum itu baik
benar dan tidak benar. Dari secara hukum menurut kami itu tidak ada pelanggaran di Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Desa, dan secara etika tidak ada etika yang dilanggar. Oke, tidak ada etika yang dilanggar, tidak ada hukum yang dilanggar. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung ke Bang Yoga. Bang Yoga, kalau tadi kan Bang Yoga menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran bicara soal etik dan juga hukumnya. Tapi ini banyak yang mempertanyakan, Bang Yoga, ketika kemudian acara yang dihadiri oleh Mas Gibran kemarin ketika di GBK, ini kenapa hadir terus kemudian ada pernyataan dukungan salah satu dari kepala desa tersebut, sehingga ini diasosiasikan, dipersepsikan bahwa ini bentuk ketidaknetralan. Itu gimana tanggapan Bang Yoga menanggapi soal persepsi yang muncul itu? Iya, memang banyak pertanyaan dan tafsir publik seperti itu, tetapi dari pidatonya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden kan tidak mengajak, memilih atau menyarankan untuk mencoblos dirinya, tidak ada, karena itu adalah bagian dari kampanye. Tetapi kalau untuk menerima aspirasi, saya rasa seluruh pasangan calon juga akan senang dan bergembira apabila seluruh proses-proses politik yang dilalui itu bisa memberikan penguatan terhadap pengembangan suara dari pasangan calon masing-masing. Intinya bahwa seluruh pasangan calon sekarang ini sedang sosialisasi, nanti tanggal 28 mulai berkampanye, dan itu bisa melakukan ajakan dalam rangka untuk menambah suara, mengembangkan visi misi, platform, program, dan terserah kepada masyarakat untuk memilih siapa yang terbaik. Intinya bahwa dari TKN percaya terhadap penyelenggara pemilu harus mandiri, harus jujur, harus berkualitas dan berintegritas, dan kami di TKN tetap menjaga dari sisi landasan hukumnya dan etikanya agar tidak dilanggar. Dan kalau kemudian ada perbedaan tafsir terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, silahkan dari pihak Bawaslu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya. Oke, baik. Tidak melanggar etika dan hukum, Mas Ciko? Saya rasa gini, kita bicara soal etika tuh gini ya. Saya kadang-kadang harus memberikan contoh gini. Umpamanya saya masuk ke dalam suatu ruangan ya. Saya menyalami, berusaha untuk bersalaman dengan Pak Bang Vivan ya. Terus Bang Viva melengos, malah meludah ke lantai. Terus dia jalan. Melanggar hukum nggak? Nggak kan? Tapi etika nggak itu? Nah, itulah etika. Ngerti nggak maksud saya? Sudah dijawab. Nggak itu etika. Jadi tidak harus melanggar hukum. Nah, aparat ini menurut saya kenapa dia melanggar etika? Aparat desa itu semuanya dana yang mereka peroleh itu dari APBN, dari negara loh. Negara yang seharusnya netral loh. Nah, silakan aja diolah sendiri di pikiran kita bagaimana. Nah, dan satu lagi, satu hal yang dia lakukan ini, apa yang bisa menjamin mereka tidak akan melanggar aturan-aturan yang betul aturan disebut tadi ketika musim masa kampanye. Ya kan, dengan begini aja mereka sudah melakukan ini, nanti mereka akan melakukan. Intinya apa? Kalau nggak ketahuan, mereka akan mencari jalan untuk supaya nggak ketahuan. Kan itu aja. Kalau gitu langsung saja kita konfirmasi ke Pak Rahmat Bagja. Jadi tadi Anda sudah sampaikan aturannya secara jelas begitu ya Pak Rahmat. Tapi apa yang kemudian dilakukan dalam Silatnas Abdesi kemarin dan juga tudingan-tudingan terkait dengan di NTB, relawan Des Ganjar, kemudian juga ajakan oleh Anies Baswedan. Ini ketiga paslon ini melanggar tidak baik secara hukum maupun etika? Nanti dijawabnya kalau itu Mbak setelah proses dalam pembuktian di Badan Pengawas Pemilu melanggar atau tidaknya ya. Namun faktanya pada saat di lapangan hasil dari panwas kami Pak Gibran pada saat itu tidak mengajak. Tapi yang perlu kita cek ya bukan hanya Pak Gibran, tapi penyelenggaranya. Ya, penyelenggaranya seperti apa, jam berapa, ya, jadi itulah yang harus dicek kembali. Jadi jawaban ini nanti Mbak setelah seluruh proses fakta di lapangan dikaji dan juga dinilai menurut hukum yang ada. Itu yang harus dilihat. Nah, misalnya dulu nih, tadi ada kegiatan Pak Ganjar, Pak Anies, nah itu kan belum. Nah yang harus berhati-hati sekarang adalah sekarang sudah ada capres, dulu belum ada capres.
Misalnya kegiatan Mas Ganjar yang di Oktober itu kan belum ada capres. Kemudian bulan Juli juga ada Mbak di Jawa Timur. Itu juga Betul. belum ada Ya. capres. Tapi kami sudah wanti-wanti bagi kepala desanya, ya, dan bagi pengundangnya juga yang membuat acara, hati-hati. Kepala desa tidak boleh membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan Oke. peserta pemilu tertentu. Nah, itulah yang kemudian ini harus juga dijaga bersama menjelang masa kampanye ke depan. Nah, jangan sampai begini nih. Jangan sampai kemudian nanti kan aspirasi bisa saja disampaikan saja, kepala desa punya aspirasi tertentu, ada namanya bilik suara tanggal 14 Februari 2023. Aspirasi itu bisa disampaikan pada saat itu. Penyelenggara pemilu ini juga misalnya kami tidak boleh mempertontonkan keberpihakan kami, tidak boleh sama sekali. ASN juga demikian. Kapan boleh kapan kami boleh memilih dan lain-lain, berpihak itu pada saat masuk bilik suara. Oke. Bilik suara baru silakan. Oke. Itu yang kemudian batasan untuk kepala desa dan aparatur desa. Jadi kita sama-sama menjaga. Tadi saya sepakat Mas Yoga, abang dari TPN, dari timnya Mas Ganjar, ada juga timnya Mas Anies. Kita sama-sama menjaga ke depan agar tidak seperti ini. Karena nanti begitu kampanye, masuk tindak pidana, Mbak. Begitu tindak pidana, wah, ini bisa kemana-mana kalau tindak pidana. Hati-hati, tindak pidana, kemudian jika terbukti, kemudian ada hubungannya dengan tim kampanye, dengan kemudian pasangan calon, pidananya bisa menghasilkan nanti, jika kemudian ini masif dan lain-lain, bisa menghasilkan pembatalan pasangan calon. Nah, itu yang perlu sangat berhati-hati. Oleh sebab itu kami sudah wanti-wanti. Jangan sampai ketika pidana, nanti kemudian ribut seluruh Indonesia. Ini sudah ada hasil rekapitulasi. Tiba-tiba terbukti, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, bisa pembatalan pasangan calon, wah. Padahal sudah ada yang menang, nomor 1, nomor 2, nomor 3 misalnya menang. Itu bisa dibatalkan loh, hati-hati loh. Jadi kita menjaga kalau terbukti ini karena tindak pidana begitu ya? Iya, dan dihitungnya setelah ketika masa kampanye itu ya Pak ya? Iya, nanti terbukti TSM-nya nanti dinilai oleh MK, Bawaslu akan diminta keterangan oleh MK. Ini benar atau tidak. Nah, kemudian jika kemudian putusannya ada itu, maka terjadi pembatalan pasangan calon. Nanti mau PSU lagi juga jadi masalah loh. Jadi negara ini sudah sangat besar membiayai pemilihan umum. Jangan sampai ada PSU. Saya yakin Mas Yoga dari teman-teman TKN, dari TPN, dari juga timnya Mas Anies, itu menyadari pemilu ini mahal. Jika kemudian ada hal-hal yang kemudian melanggar hukum, akibatnya bisa kemana-mana. Jadi kami wanti-wanti kepada teman-teman. Ya. Ya, itu yang diwanti-wanti oleh Bawaslu kepada seluruh pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tapi mungkin begini, sebelum saya bergeser ke narasumber yang lainnya, saya ingin menekankan dan mempertanyakan begini, Pak Rahmat. Artinya di sini kita bicara secara umumnya ya, meskipun ini saat ini masih ditelusuri ada atau tidaknya pelanggaran ketiga pasangan calon ini. Tapi yang biasanya dilakukan oleh Bawaslu, kalau biasanya diketok bahwa ini bersalah, itu konteksnya apakah ketika ada ajakan dari salah satu pasangan calon presiden ataupun calon wakil presiden terhadap komunitas tertentu untuk mendukung, atau seperti apa sih sebetulnya batasannya itu? Yang bisa dilanggar begitu, yang bisa dinyatakan melanggar. Yang namanya kampanye itu adanya kegiatan peserta pemilu atau tim yang ditunjuk, tim kampanye salah satunya. Kemudian yang kedua adalah upaya untuk meyakinkan pemilih. Pemilih bisa siapa saja, kepala desa itu pemilih loh. Nah, kemudian kepala desa atau desa. Kemudian yang ketiga menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri. Itu kampanye tuh. Nah, begitu itu melanggar. Tapi sekarang apakah sudah masa kampanye? Pertanyaannya. Belum masa kampanye. Belum masa kampanye. Jadi itu kalau sudah masuk itu tindak pidana. Sebelum ini masih dalam parameter PKP 15 tentang kampanye, ini masa sosialisasi. Jadi bentuk pelanggarannya bisa pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, itulah yang kemudian harus hati-hati pada saat ini. Karena sekarang sudah punya capres semua ini. Capresnya sudah sah. Ada Mas Anies, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, itu sudah sah. Cawapres juga sudah sah. Ada Pak Mahfud, ada Mas Gibran, ada
Caimin itu sudah sah sebagai Pak cawapres, Rahmat. jadi harus perlu berhati-hati. Ya. Pak Rahmat, artinya jika kemudian berbagai temuan-temuan yang diduga melanggar ini dilakukan sebelum masa kampanye, tidak ada pelanggaran sama sekali menurut Bawaslu ya? Begitu Bukan, Pak? Kami tekankan sekali lagi. bukan tindak pidana, tapi bisa dugaan pelanggaran hukum lainnya atau pelanggaran administrasi. Oke. Baik, sudah cukup jelas kalau begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Bagja, terima kasih Pak Asri Anas, Bang Yoga, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Iko. Sehat-sehat, Jadi pencerahan Mas untuk ketiga pasangan calon ya. TPN, Oke. TKN. Ya, terima kasih banyak. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, tetap bersama kami.